Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 pada minggu ini akan menjelaskan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Undang-Undang KKR terhadap Undang-Undang 1945. Adapun anggota dari kelompok 7 ini ada Aulia Nur Afifa, Andi Icianti, Nabila Alifa, Marhani, Julianus. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan kami yang dimana konsepnya itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau latar belakangnya. Terus kita masuk ke realitanya, yakni realita berupa latar belakang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemudian masuk ke penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan realita yang terakhir akan kami paparkan adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi UU KKR terhadap Undang-Undang 1945. Yang kemudian kami akan menyampaikan solusi terhadap judul presentasi kami di akhir presentasi. Untuk itu, kepada Saudari Icianti dan Nabila, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Kita masuk ke latar belakang. Menimbang berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk putusan yang bersifat final. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang hasil pemilihan umum. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004. Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4429, selanjutnya disebut Undang-Undang KKR. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, terbukti dengan dicantumkannya aturan-aturan mengenai hak asasi manusia dalam amandemen Undang-Undang Dasar kedua 1945. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia, terutama korban dari pelanggaran hak asasi manusia, berhak atas implementasi dan jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi, bahwa ditetapkannya ketetapan MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan peraturan dan kesatuan nasional yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, di mana salah satunya adalah perlunya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstrayudisial yang jumlah anggotanya dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa sebagai upaya menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, dibentuklah aturan perundang-undangan mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Selain daripada undang-undang yang dibuat sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun ternyata Undang-Undang KKR memiliki suatu kelemahan prinsipil mengenai proses pencarian kebenaran dan pencapaian rekonsiliasi
yang pada akhirnya sangat berbahaya bagi sejarah bangsa Indonesia. Suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi masyarakat, adanya suatu proses pencarian kebenaran yang dilandasi atas fakta-fakta yang terungkap yang kemudian dijadikan official history suatu bangsa. Untuk itu, segala pengakuan melalui komisi ini harus diberikan secara penuh atau full truth, dan harus ada kesempatan untuk memverifikasi dan melakukan investigasi yang memadai untuk memperoleh kebenaran yang nyata. Hal ini berkaitan mengenai kajian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang kebenaran dan rekonsiliasi Undang-Undang KKR terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang sejatinya menempatkan korban dalam posisi yang tidak seimbang dan tertekan. Suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi juga mensyaratkan terpenuhinya prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga maksud dan tujuan komisi tersebut yakni menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu tetap dalam kerangka prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal. Namun ternyata Undang-Undang KKR ini tidak memberikan jaminan-jaminan tersebut, malah sebaliknya menegosiasikan prinsip-prinsip yang seharusnya dimiliki oleh suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ternyata pengingkaran terhadap prinsip-prinsip komisi kebenaran itu juga telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Moderator. Selanjutnya adalah mengenai realita terhadap penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sehubungan dengan anggapan para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu Pasal 1 Ayat 9, amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 27, kompensasi dan rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Pasal 19, Subkomisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, sebagaimana dalam pasal 16 huruf B, bertugas memberikan pertimbangan hukum dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 16 huruf B, Subkomisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, dan C, Subkomisi Pertimbangan Amnesti. Pasal 44, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi perkara yang tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehubungan dengan anggapan atau alasan para pemohonan yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut di atas dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Para pemohon dalam permohonannya beranggapan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan memberikan ketidakadilan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, karena pelaku yang telah membuat korban menderita bisa mendapatkan amnesti. Sebaliknya, bila pelaku tidak mendapatkan amnesti, maka hak-hak korban atas pemulihan, yaitu berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, tidak bisa didapatkan dan korban harus menempuh upaya lain. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, karena terhadap korban diberikan persyaratan yang cukup berat untuk mendapatkan hak atas pemulihan, berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang merupakan hak yang melekat pada korban tergantung kepada apakah pelakunya ditemukan atau tidak, dan apakah pelakunya diberikan amnesti atau tidak. Menurut para pemohon hak atas pemulihan merupakan kewajiban negara. Mahkamah berpendapat selanjutnya mengenai putusan silakan. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang 1945 akan dijelaskan kembali oleh Saudari Nabila. Mahkamah berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR sebagaimana termaktub dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang AKO tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Undang-Undang AKO secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya Undang-Undang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum yang serasi dengan Undang-Undang 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. Selanjutnya adalah mengenai materi kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kelompok kami adalah Mahkamah menilai Undang-Undang AKUO secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakan Undang-Undang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti bahwa Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran
hak asasi manusia berat di masa dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum atau undang-undang yang serasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. Dan berikut adalah saran yang berupa solusi dari kelompok kami terhadap judul presentasi kami yang akan disampaikan oleh Saudara Panca. Kepada saudara, saya persilakan dengan hormat. Yang terakhir adalah saran. Ketika undang-undang yang mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini, yakni Undang-Undang KKR, tidak memenuhi jaminan-jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah selayaknya undang-undang ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi agar hak-hak dari korban tetap terpenuhi. Sungguh berbahaya apabila sebuah komisi yang idealnya mengupayakan keadaan distributif justru malah memberikan ketidakadilan, manakala hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan, digantungkan dengan keadaan lain, yakni amnesti. Maka jelaslah hal ini bertentangan dengan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala bentuk ketidakadilan dalam Undang-Undang KKR dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Harus dapat menjamin agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang KKR menjadi komisi yang sesuai dengan mandatnya, yakni mengungkapkan kebenaran yang nyata agar dapat mendorong proses rekonsiliasi demi masa depan bangsa ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada materi ini. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.